Apakah kadar asam urat tinggi lebih banyak disebabkan karena faktor keturunan atau justru akibat gaya hidup modern yang serba instan? Pertanyaan ini sering muncul di ruang praktik maupun diskusi kesehatan sehari-hari. Banyak orang muda yang terkena asam urat merasa heran karena tidak ada riwayat keluarga, sementara sebagian lain menyalahkan faktor genetik. Faktanya, kedua faktor ini sama-sama berperan, tapi mana yang lebih dominan? Mari kita ulas tuntas satu persatu. 1. Genetik, warisan risiko dari keluarga. Genetik memang berperan besar. Jika salah satu anggota keluarga inti memiliki asam urat, risiko meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Studi di Nature Genetics tahun 2018 menemukan lebih dari 20 varian gen yang mengatur transport asam urat di ginjal, termasuk gen SLC2A9 dan ABCG2. Mutasi gen ini membuat ginjal kesulitan membuang asam urat sehingga mudah menumpuk di darah. Dengan kata lain, bagi sebagian orang, mesin pembuangan asam urat sejak lahir memang tidak bekerja optimal. 2. Gaya hidup modern pemicu utama. Meski genetik memberi kerentanan, gaya hidup modernlah yang sering menjadi pemicu nyata. Konsumsi daging merah, jeroan, seafood, emping, minuman manis, dan alkohol terbukti meningkatkan kadar asam urat. Studi di Arthritis and Rheumatology tahun 2019 menemukan bahwa diet tinggi purin menyumbang hampir 60% kasus GUT baru, sementara faktor genetik hanya sekitar 20%. Artinya pola makan berlebihan bisa mengalahkan faktor keturunan. 3. Obesitas dan sindrom metabolik. Obesitas, hipertensi, dan diabetes adalah teman dekat hiperurisemia. Lemak visceral, lemak perut, mengganggu fungsi ginjal dalam membuang asam urat. Studi di Diabetes and Metabolic Syndrome tahun 2020 menyebutkan bahwa obesitas meningkatkan risiko hiperurisemia hingga 3 kali lipat, bahkan tanpa riwayat keluarga. Jadi, gaya hidup yang membuat berat badan berlebih jelas memperbesar risiko. 4. Minuman manis dan fruktosa. Fruktosa dari soda, teh manis, atau minuman energi terbukti meningkatkan produksi asam urat di hati. BMJ tahun 2017 melaporkan bahwa konsumsi soda rutin meningkatkan risiko GOUT 85% pada pria muda. Ini menjelaskan mengapa kasus GOUT kini banyak muncul pada usia 20-30 tahun meski secara tradisional dianggap penyakit orang tua. Kelima, pengaruh alkohol. Bir dan minuman beralkohol kaya purin yang meningkatkan produksi asam urat. Alkohol juga menghambat pembuangan asam urat lewat ginjal. Studi di The Lancet Rheumatology tahun 2020 menunjukkan bahwa konsumsi alkohol rutin meningkatkan risiko gout hingga 1,7 kali lipat, meskipun tanpa faktor genetik. Kasus ke-6 pada populasi Asia. Populasi Asia, termasuk Indonesia, lebih rentan asam urat meskipun indeks massa tubuh lebih rendah dibanding orang Eropa. Studi di Diabetes Research and Clinical Practice tahun 2019 menjelaskan bahwa variasi gen tertentu lebih banyak ditemukan pada orang Asia. Namun, pola makan tinggi karbohidrat sederhana dan rendah serat memperburuk keadaan sehingga gaya hidup tetap jadi faktor dominan. 7. Perbedaan usia dan gender. Genetik berperan sejak lahir, tetapi manifestasi biasanya terlihat saat usia dewasa. Pada pria, gout sering muncul lebih awal karena tidak ada perlindungan hormon estrogen. Wanita biasanya terlindungi hingga menopause. Namun, pola hidup buruk bisa mempercepat munculnya gout bahkan di usia 20-an meski tidak ada riwayat keluarga. 8. Interaksi gen lingkungan. Yang paling menentukan sebenarnya adalah interaksi gen dan gaya hidup. Orang dengan risiko genetik tinggi bisa saja tidak pernah mengalami gout jika pola hidup sehat. Sebaliknya, orang tanpa riwayat keluarga bisa terkena bila terus-menerus mengonsumsi makanan tinggi purin. Studi di Annals of the Rheumatic Diseases tahun 2020 menegaskan bahwa modifikasi gaya hidup mampu menurunkan risiko gout hingga 70%, meski ada predisposisi genetik. 9. Mana yang lebih dominan? Secara umum gaya hidup lebih dominan dalam memicu asam urat. Genetik memberi lahan kering yang mudah terbakar, tapi makanan tinggi purin, alkohol, dan obesitaslah yang menjadi api pemicunya. Data epidemiologi menunjukkan bahwa peningkatan kasus gout global dalam 30 tahun terakhir terutama disebabkan perubahan gaya hidup, bukan perubahan genetik. Kesimpulan ke-10, genetik adalah potensi, gaya hidup adalah realita. Jadi, apakah asam urat lebih banyak dipengaruhi genetik atau gaya hidup? Jawabannya, keduanya berperan, tetapi gaya hidup lebih dominan. Genetik menentukan seberapa mudah kamu terkena, tapi gaya hidup menentukan apakah penyakit itu benar-benar muncul.
Analogi sederhananya, genetik adalah senjata, tetapi gaya hidup adalah pelatuk yang menembakkan peluru. Sekarang pertanyaannya, menurut kamu lebih sulit melawan faktor genetik yang tidak terlihat atau mengubah gaya hidup yang sudah jadi kebiasaan sehari-hari? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini untuk pembahasan kesehatan lainnya.